الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita semua berbagai kenikmatan. Satu di antara sekian banyak kenikmatan yang patut kita syukuri adalah kenikmatan untuk bermajlis ilmu. Ini adalah bagian dari kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh anggota badan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pekan yang lalu telah kita sampaikan bagian pertama dari perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Syam, di mana satu di antara kebiasaan orang-orang Arab, ya, selain sifat kedermawanannya yang melekat kuat pada diri mereka, mereka pun punya beberapa profesi yang mereka geluti dan ini sudah menjadi kebiasaan mereka, yaitu berdagang ke dua negeri yang berbeda, ke negeri Syam. Maka oleh karenanya kalau kita menilik tafsir dari surat Quraisy, ya, kita akan dapatkan di situ perjalanan rihlatas syita'i was-shaif, di musim panas, musim dingin, was-shaif, dan musim jadi panas. Lah kebetulan pembahasan yang kita ulas pada bagian pertama pekan yang lalu ini berkaitan dengan perjalanan dagangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menemani pamannya tercinta Abu Thalib ke negeri Syam. Memang cukup menguras tenaga, apalagi jarak tempuhnya memang amat jauh sekali. Ya, kalau kita lihat itu sekitar 1.600 kilometer, subhanallah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah disinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sosok, ya, bukan seorang peramal, tapi apa yang diinfokan oleh orang tersebut yang notabene dia adalah seorang raib atau pendeta ini, itu didasarkan pada berita-berita yang termaktub di dalam kitab suci mereka, ya, yang bernama rahib atau pendeta Buhaira. Dan Buhaira ini memiliki banyak nama yang insyaallah salah satu di antara, ya, sekian banyak nama inilah yang menjadi bumerang, yakni bagi sosok Buhaira ini. Kenapa dia menjadi sosok dan orang yang dianggap kontroversial, ya, untuk orang-orang orientalis dan orang-orang non muslim. Kalau kita alhamdulillah banyak sekali hadis yang kemarin sudah kita kupas, ya. Memang ada 3 perbedaan di antara para ulama, terutama para pakar hadis. Ada yang mengatakan hadis yang berkaitan dengan sosok Buhaira ini adalah hoax. Ada yang mengatakan sahih, tidak perlu kita peruncing perbedaannya. Tapi qaul, pendapat, ya, yang paling mendekati kebenaran adalah sosok Buhaira dalam kisah yang termaktub di dalam kitab-kitab hadis itu adalah kisah yang nyata. Hanya saja ada satu catatan, sebagaimana yang kita sampaikan kemarin di dalam Sunan At-Tirmidzi, kisah yang cukup panjang, tapi penggalan akhir itu adalah tambahan yang tidak sahih, sebagaimana dikuatkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya ditemani balik ke kota Makkah oleh 2 sahabat, yaitu siapa? Abu Bakar dan Bilal. Ya, ini dipermasalahkan. Kenapa dipermasalahkan? Ya, penggalan terakhir dari kisah yang cukup panjang dalam Sunan At-Tirmidzi ini didoifkan, dilemahkan, ya, penggalan terakhir ini oleh Syekh Albani, dan ternyata memang benar ini adalah tambahan dari seorang perawinya. Karena kalau ditilik dari usia antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu genap 12 tahun ke negeri Syam dengan usia Bilal, ini enggak matching,
Ya, Bilal itu diperkirakan ada yang mengatakan belum lahir atau mungkin baru usia 2 tahun. Bagaimana mungkin? Dalam kisah ini Nabi SAW itu balik ya ke kota Makkah ditemani oleh Abu Bakar, ini masih makul, bisa diterima secara akal. Tapi plus yakni Bilal ini yang dipermasalahkan. Ya, karena Bilal diperkirakan belum lahir ya, atau mungkin barangkali masih usia 2 tahun. Maka penggalan terakhir ini kita yakinkan sebagaimana yang dituturkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala bahwasanya hadisnya sahih kecuali penggalan terakhir ini harus dibuang. Ya, maka menjadilah yakni kisah ini adalah kisah yang nyata. Kemudian pada pekan yang lalu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyampaikan beberapa yakni faedah, tapi baru satu faedah. Faedah yang pertama kemarin adalah riwayat ini sahih tapi dengan beberapa catatan yang sebagaimana barusan saya sampaikan. Adapun kita lanjutkan untuk faedah kedua yang bisa kita petik yakni dari pelajaran ini atau dari kisah yang cukup panjang ini, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bukhaira itu adalah tokoh apa tokoh? Yani tokoh, ya, tokoh nyata. Ya, itu adalah faedah yang kedua yang bisa kita petik dari kisah ini. Ya, jadi riwayatnya sahih dengan beberapa catatan. Ini adalah ya faedah yang pertama yang sudah kita sampaikan pekan yang lalu. Adapun faedah yang kedua, ya, sosok Bukhaira ini adalah tokoh nyata. Ya. Nah, di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan pada pekan yang lalu bahwasanya tokoh nyata dari sosok Bukhaira ini bukan sesuatu yang perlu yakni kita ragukan kebenaran dan kenyataannya, karena kalau kita telisik ya, hampir di seluruh buku-buku diktat agama Islam di pondok pesantren sampai di SD pun ketika mengisahkan perjalanan Nabi SAW berdagang di usia 12 tahun, sosok ini adalah sosok yang tidak diragukan lagi, pasti akan disebut. Pertemuan ini adalah pertemuan yang selalu menghiasi dalam sejarah yakni panjang kehidupan Nabi SAW, dan dalam buku-buku yakni sejarah pun mencatat dan mencantumkan kisah ini. Namun ya, bila kita melihat, kita membandingkan di dalam kitab-kitab rujukan, referensi, karya dan jurnal-jurnal yang dianggap ilmiah oleh orang-orang orientalis, ya, kenyataannya ini 180 derajat berbeda. Kenapa ini demikian? Ya, sosok Bukhaira ini ternyata dianggap oleh orang-orang non-muslim, ya, orang-orang orientalis ini adalah sosok yang amat dan sangat kontroversial. Ya, bahkan ada yang menganggap bahwasanya Bukhaira ini adalah yakni orang yang sangat memalukan dan mempermalukan yakni agama Nasrani itu sendiri. Maka di sini yang dijamai dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan yang disampaikan beberapa klaim mereka dan bagaimana kita membantah dan menjawab tuduhan yakni mereka. Ya, bahwasanya ada beberapa poin yang berkaitan dengan tokoh kontroversial menurut versi mereka. Yang pertama, mereka mengklaim bahwasanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tetap bersikuku orang-orang orientalis, ya, orang-orang non-muslim, yang namanya Bukhaira ini adalah tetap dianggap sebagai tokoh hayalan. Ya, ini adalah imajinasinya para sahabat lah. Ini adalah karangan yakni para orang-orang yang berada di lingkungan dekatnya Nabi SAW, atau barangkali ini adalah cerita yakni dongengnya Muhammad. Ya, ini sudah menjadi hal yang tidak yakni diragukan yakni bagi kalangan orang-orang orientalis bahwasanya yang namanya Bukhaira ini adalah tokoh yakni hayalan. Maka di antara mereka ada yang sampai mengatakan kisah ini adalah qissatun wahiyah. Qissatun wahiyah ini adalah kisah yang sebenarnya tidak jelas. Ya, dongeng. Ya, mungkin layaknya kalau kita telusuri ya, kisah Kancil mencuri timun ini sanadnya sampai kemana ini Pak? Kira-kira kalau kita telusuri ada nggak kira-kira sanadnya? Ya nggak tahu. Kita nggak tahu ya, jeluntrungannya nggak tahu kita. Ya, di mana kita dapatkan yang kisah ini di kitab yakni apa, siapa yang pertama kali kemudian mencetuskan yakni kisah yang sudah dianggap katanya melegenda. Ya, ini kita nggak tahu. Ya, sama juga menurut yakni mereka menganalogkan kisah-kisah yang dongeng-dongeng seperti ini dengan kisahnya pertemuan Nabi SAW dengan
yakni pendeta yakni Buhairah yakni ini. Jadi ini adalah tuduhan yang pertama, mengatakan bahwasanya ya tokoh ya Buhairah ini adalah tokoh yang tidak nyata atau khayalan. Bagaimana kita menjawabnya? Nah, ini penting sekali ya nih jamaah. Kita akan menjawab dari berbagai dimensi dan sisi. Ya, kita tidak hanya menjawab dari apa yang kita miliki di dalam kitab-kitab hadis sebagaimana yang sudah kita tuturkan. Ya, kita akan menjawab dengan 3 hal insyaallah. Yang pertama, kita harus yakinkan pada diri kita bahwasanya kisah ini nyata, didasarkan pada rujukan dari referensi kita kaum muslimin, yaitu dalam hadis sahih tapi dengan beberapa catatan. Jadi kita sudah punya dalil untuk membantah yang ini semua. Dianggap dongeng lah, dianggap khayalan, ini terbantahkan yakni dengan apa? Dalil yang kita miliki. Satu. Ya. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuduhan bahwasanya Buhairah ini adalah tokoh khayalan juga terbantahkan. Dilihat dari rujukan dan kitab-kitab mereka yang dikenal dengan kitab-kitab Bizantium. Ya, makanya di sini ada seorang yakni penulis terkenal yakni Muhammad yakni Ridho dalam kitabnya Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni subhanallah. Ya. Ya, kita patut bersyukur ya dengan kehadiran yakni beliau. Saya nggak tahu apakah sudah ditranslate ke dalam bahasa kita. Di dalam kitab yang beliau karang ini, beliau ingin membantah klaimnya orang-orang orientalis dengan mengutip, ya ini penting, mengutip beberapa poin-poin yang beliau dapatkan di dalam kitab-kitabnya Bizantium orang-orang non-muslim. Apa yang terjadi ya nih jamaah? Di dalam kitab dengan judul besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata di dalam kitab-kitab Bizantium itu, dan bisa dilihat ya nih sebenarnya, ya mungkin ya ini belum ditranslate ke dalam bahasa kita, itu ada beberapa poin. Satu, Buhairah ini adalah tokoh yang nyata. Bahkan disebutkan di dalam kitab-kitab Bizantium, ya dia adalah seorang pendeta. Oke, sudah terbantahkan ini, baru poin satu. Di kitab mereka ada. Nah, bagaimana orang-orang non-muslim, orang-orang orientalis sekarang itu tetap membantah ini adalah tokoh khayalan dan lain sebagainya? Terbantahkan dalam kitab-kitab Bizantium, padahal itu adalah kitab-kitab yang masuk dalam kategori manuskrip, kitab lama. Yang kedua, ya, di antara poin untuk membantah di dalam kitab Bizantium disebutkan tokoh ini nyata, selain dia seorang pendeta, disebutkan di dalam kitab Bizantium dia berasal dari Busra. Ya, Busra itu adalah salah satu distrik kota kecil yang ada di selatan Syam. Kalau kita cari Busra, ada nggak? Ada. Jadi dia seorang pendeta, tinggalnya di Busra dan kota ini ada. Ya, bahkan disebutkan ya ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam kitab-kitab Bizantium ini yang ketiga dicantumkan yakni pula di tahun 582 Masehi. Di dalam kitab mereka lah ya. Itu sama dengan yang ada di dalam kitab yakni kita semua dalam hadis, di tahun 582 Masehi ya ada pertemuan ya yang ini dianggap yakni sebagai pertemuan yang kolosal ya antara Nabi SAW dengan pendeta tersebut di negeri Syam. Di mana kita dapatkan? Di kitab mereka. Terus apakah bukti-bukti ini masih menjadikan yakni mereka mengelak? Ya seperti itulah, mereka masih ngeyel. Ya, makanya kita harus yakni pandai-pandai dan kita berusaha untuk membantah mereka tidak hanya dari rujukan kita. Dari rujukan kita hadis kemarin sudah kita sampaikan ya semuanya ya. Yang kedua, di dalam rujukan mereka sendiri dalam kitab-kitab Bizantium, manuskrip, kitab-kitab lama kuno, ternyata kisah ini juga dicantumkan. Bahkan disebutkan tahunnya pula di tahun 582 pertemuan antara pendeta yang benar-benar nyata di kota yakni Busra dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini subhanallah. Ya. Ini ya kalau kita tilik bantahannya diambil dari kitab-kitab rujukan mereka. Taib. Yang ketiga, ya ternyata yakni bantahan ini juga bisa kita dapatkan di dalam kritikan orang-orang non-muslim yang masih diberikan akal sehat. Ya. Ya. Nah, di sini beberapa orang-orang non-muslim yang masih lurus, non-muslim garis lurus tahu Pak. Ya. Ini subhanallah ketika melihat yakni fakta yang ada tentang ya sosok ini, mereka pun yakni nggak bisa menyembunyikan bahwasanya kisah ini adalah bukan sekedar dongeng tapi ini kisah nyata. Ya. Ini adalah kisah yang memang didukung dengan yakni fakta.
Salah satunya seorang penulis non muslim yani semuanya. Ya, itu bernama yani Barbara yani Roggema, itu bisa dilihat itu. Dan itu masuk yani dalam jurnal yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Kitab ini juga sudah viral yani sebenarnya dahulu. Cuma kita yani saja yang kadang-kadang tidak sampai mengarah yani ke sana. Beliau mengarang yani sebuah kitab ya, tentunya ini bukan, sekali lagi bukan kitab dan kisah fiksi ya, tapi ini benar-benar nyata dengan judul besar The Legend of, kalau dulu kita The Legend of yani Condor Heroes ya. Mungkin barangkali masih ingat. Ini masa-masa jahiliyah dulu ya Pak ya. Baik. Lah di sini ada dua kitab ya yang dimulai dengan The Legend of. Yang pertama adalah The Legend yani of yani apa? Yani Sergius yani Buhaira. The Legend of yani Sergius yani Buhaira, atau Bahira, bukan Buhaira. Kalau Buhaira itu adalah yani terjemahan yani kita. Kalau di dalam kitab ini disebutkan The Legend yani of yani Sergius apa? Yani Bahira. Coba kita lihat yani. Dari judul yani saja itu terbesit yani dalam benak kita bahwasanya yang namanya Bahira ini sudah dianggap the legend. Jadi seorang legenda. Berarti kalau legenda itu ya sudah tidak bisa dipatahkan yani apa? Orang-orang yang menuduh bahwasanya ini adalah dongeng atau mungkin barangkali cerita yani hayalan. Tidak hanya seorang Barbara Roggema yang mengarang yani kitab ini. Bahkan yani Griffith yani pun seorang novelis ya, dan dia juga memaparkan yani bukti-bukti yang nyata. Dia pun yani menulis dengan judul yang hampir sama. Ya, The Legend yani of yani Mong yani Bahira. Mong itu artinya apa? Pendeta. Jadi dua kitab ini menunjukkan ya ikhwah dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yani kisah ini adalah kisah yang memang sudah melegenda berdasarkan yani para sejarawan ini, dan kisah ini adalah kisah nyata berdasarkan kitab-kitab yang ada di dalam manuskrip yani mereka, apalagi kalau dikaitkan yani dengan dalil yang ada di dalam hadis kita. Maka ini menjadi bukti yang amat dan sangat kuat untuk mematahkan tuduhan pertama mereka bahwasanya kisah ini adalah kisah yang termasuk dongeng dan khayalan yani belaka. Sampai di sini paham insyaallah ya. Jadi kita harus yani benar-benar yakin ini terbantahkan dari tiga yani dimensi dan tiga sisi yang berbeda. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang meragukan dari sisi lain. Ya, di antaranya adalah banyaknya nama yang dimiliki oleh Bahira, yang akhirnya kemudian nek wis oke namai berarti ini enggak jelas yani statusnya, enggak jelas yani nasabnya. Memang yani benar yani jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat pendeta Bahira yang sangat-sangat melegenda dalam yani rujukan yani kita ini memiliki yani banyak nama. Kalau kita yani cari di referensi orang-orang yang non muslim, kadang-kadang disebut yani Jos yani Bahira, pakai Jos. Terkadang disebutkan yani adalah Sergius yani Bahira sebagaimana yani kitab yang dikarang oleh Griffith ini. Atau kadang-kadang disebut Sergi yani Bahira. Kadang-kadang disebut yani Bihara dalam bahasa yani Aramaik yang bernama yani unggul. Dan banyak sekali nama-nama yang lain. Nah, dengan banyaknya nama inilah yang kemudian klaimnya orang-orang non muslim mengatakan ini nggak jelas ini. Maksud yani satu cerita tapi punya yani banyak nama. Taib, bagaimana kita menjawabnya? Apakah yani tuduhan mereka ini benar-benar yani bisa diterima yani oleh kita? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa yani ulama yang mencoba untuk membantah akan hal ini. Yang pertama, ya, bahwa banyaknya nama ini bukan sebenarnya nama, tapi ini adalah gelar yang melekat pada diri Bahira. Ya, makanya yani Bahira itu kadang disebut yani Sergius, yani Jos, yani Bihara dan lain sebagainya. Ini adalah sebagian nama dia yang memang ada perubahan translate ketika dibahasakan ke dalam bahasa yang lain. Ya, karena bahasa yani Aramaik itu yani Bihara. Dalam yani bahasa Latin itu lebih banyak yani Bahira. Tapi dalam bahasa Arab Buhaira. Memang ada sedikit yani perubahan. Atau terkadang banyaknya nama ini menunjukkan itu adalah sebuah gelar, karena gelarnya banyak. Kadang-kadang Jos yani Bahira, kadang-kadang disebutkan Sergius yani Bahira, kadang-kadang yani Sergi yani yani Bahira. Dan ini adalah hal yang wajar. Sebagaimana yani manusia pun kadang-kadang yani punya banyak nama. Bahkan Nabi SAW punya banyak nama.
Pun demikian terkadang manusia itu juga punya banyak gelar. Jangankan gelar yang akademisi, gelar yang non akademisi juga banyak. Maka ini adalah suatu hal yang wajar gitu loh. Yang penting itu kita melihat hakikatnya. Siapakah dia? Apakah yang disebut itu adalah orang yang sama-sama? Adapun nama, kalau kita telusuri bahwasanya itu adalah gelar, hal yang wajar. Ya, hal yang wajar. Itu adalah jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sosok ini juga sosok yang nyata karena memang memiliki murid-murid yang cukup banyak. Bahkan dalam sebuah riwayat, meskipun di sini masih dipertentangkan di kalangan para ulama hadis, di antara murid Biharo, atau Sergi atau Sergius dan lain sebagainya, atau Jos, ini salah satunya adalah, ada yang mengatakan dalam riwayat itu adalah Salman Al-Farisi. Ada yang mengatakan demikian dalam sebuah riwayat, meskipun riwayat ini juga masih diperbincangkan di kalangan para ulama hadis. Tapi kalau dilihat dari murid-murid yang lain, dari sosok pendeta Buhairah yang pernah bertemu dengan Nabi SAW di negeri Syam, itu cukup banyak. Makanya dari murid-muridnya inilah yang kemudian mereka itu menyatakan satu, bahwasanya guru kami yang bernama Buhairah ini adalah tokoh nyata. Yang kedua, memang demikian. Guru kami punya banyak apa? Gelar. Sudah selesai. Kalau sudah ada pengakuan dari murid, apa yang bisa kita bantah lagi? Tapi gitulah. Kalau sudah ada rasa hikat, ada rasa hasad, ada rasa iri dan dengki, memang susah menghadapi orang ini. Jangankan dalam urusan membantah sesuatu yang benar-benar ilmiah. Dalam urusan dunia aja susah loh ya. Kalau kita punya tetangga yang dengki, apapun yang kita lakukan pasti akan menjadikan semakin dongkol. Kita dapat hadiah 100.000 saja dipermasalahkan. Apalagi kemudian kita bisa membeli mobil baru, semakin berapi-api. Memang susah berhadapan dengan orang yang hasad ini. Makanya sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menuturkan di dalam salah satu kitabnya bahwasanya ma khala jasadun an hasadin. Kita semua punya hasad jemaah. Tidak bisa dilepaskan dari setiap tubuh manusia dari penyakit ini yang namanya hasad. Subhanallah. Jadi kita semua punya penyakit hasad. Tapi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-karimu fima makna saya lupa, al-karimu yukhfihi wallaimu yudhiru. Atau kama qala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Hanya saja bagaimana kita menyikapi penyakit yang ada pada setiap diri kita ini. Bagi orang yang mulia, orang yang cerdas, dia akan berusaha menutupi, dia akan berusaha menyembunyikan, dia berusaha untuk menekan, depres bagaimana yang namanya penyakit hasad ini tidak sampai terkuak. Tapi bagi orang yang zamim wallaim, yang buruk akhlaknya, tentu kejadian-kejadian terhadap orang yang kita benci akan semakin akan semakin menumbuhkan sifat hasad ini, dan akan semakin membesar. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kalimat yang menyebutkan illal anbiya, kecuali para nabi yang tidak memiliki sifat ini. Wallahu taala a'lam. Makanya kalau kita memang bukan para nabi, kalau memang itu benar, maka berarti kita harus yakin bahwasanya setiap orang itu memiliki sifat ini. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Apalagi kalau dibandingkan dengan orang-orang muslim yang dari awal sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sudah, mereka sudah dengki. Makanya mereka enggak akan ridho. Enggak akan ridho, enggak akan rela dengan kejayaan Islam. Melihat kita sholat saja mereka sudah benci, karena sholat ini adalah tiangnya. Sholat ini bisa mempersatukan kaum muslimin, apalagi dengan bukti-bukti kejayaan Islam yang lain. Masuknya para non muslim ke Islam, banyaknya orang-orang yang masuk Islam atau para mu'alaf ini semakin menjadikan mereka dongkol. Taib. Kita kembalikan lagi. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang dibantan berkaitan dengan banyaknya nama ini, ternyata kan tadi sebagian ada yang nama, dan ini sudah mendapatkan pengakuan dari murid-muridnya, dan ini sudah diakui pula oleh yang lain. Sebagian yang lain itu ada yang menamakan bahwasanya perbedaan nama atau gelar ini
itu terkadang disebabkan faktor yakni proses translatasi ya, apa namanya itu? Yakni proses apa namanya? Penerjemahannya. Ya, dan ini hal yang wajar ya ini coba. Yang akhirnya kemudian sedikit yakni merubah. Kita kasih contoh, dan ini adalah jawaban dari para yakni ulama. Kalau kita mengenal ada yang namanya apa namanya itu? Raja Muqawqis di Mesir, Iskandaria yakni dahulu, yang pernah memberikan Nabi SAW yakni budak wanita. Kalau kita lihat Muqawqis itu kan dalam kitab-kitab berbahasa Arab yakni kita. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa Latin nggak jarang atau bahkan susah kita dapatkan nama Muqawqis ini. Karena yang biasanya itu ditulis itu adalah Kubrus. Berubah seperti itu. Yani nama lain-lainnya dari Yunani Parakletos itu kan beda-beda. Kadang-kadang Paraklet dan lain sebagainya. Ya ini coba nama-nama yang lain misalnya yang kita kenal dengan Ibnu Sina. Ini punya catatan yang besar ya dalam hal akidah dan manhaj ya ini ya. Karena terindikasi dia punya pemahaman yang ateis. Ibnu Sina bahasa Latinnya apa? Avicenna. Ya, kenapa yang berbeda seperti ini? Ya, di dalam literatur kena Ibnu Sina sana Avicenna. Yani Salahuddin Al-Ayyubi jadi Saladin. Ya, Saladin. Dan hal-hal seperti ini hal yang wajar. Ada Sergius, ada Sergi, ada Jos. Ini adalah punya yang kemiripan-kemiripan sebagaimana bahasa translating atau ketika bahasa terjemahan itu kadang-kadang yani ada sedikit yani perubahan. Ya, intinya ini adalah diantara yani beberapa yani bantahan, dan insyaallah yani tidak semakin meragukan yang diri kita bahwasanya yani apa yang ada di dalam ya literasi mereka kok banyak nama ya, sebenarnya itu adalah perbedaan translating yani saja. Kok ada yani semacam yani gelar, ya ada Jos Sergi dan lain sebagainya. Ini adalah hal yang wajar sebagaimana manusia di zaman ini juga punya banyak yani gelar. Baik, mudah-mudahan itu bisa difahami insyaallah. Kemudian yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu yani wa taala. Berikutnya tuduhan yang ketiga. Tuduhan yang ketiga yang dinyatakan oleh mereka bahwasanya yang namanya Buhairah dan lain sebagainya ini adalah orang yang murtad. Ya, bahasa kita kalau seandainya orang muslim murtad, kita jadikan rujukan enggak? Ya. Ya, seperti yang kasus barusan ini kan banyak orang murtad sampai ditangkap polisi dan lain sebagainya. Omongannya sudah enggak akan yang bisa kita terima. Ya. Kadang pengakuan saya pernah bisa ngaji Al-Fatihah lah, suruh baca surat Al-Ikhlas yang dibaca ternyata surat yakni Al-Falaq, enggak karu-karuan Masya Allah. Ya katanya dia pakar hadis, pakar Al-Quran, lulusan Al-Azhar, itu banyak sekali di YouTube ya Allah subhanallah. Lulusan Al-Azhar yang disuruh ngaji enggak? Yang enggak bisa Al-Fatihah saja enggak? Yang enggak bisa. Ya. Masya Allah. Ya subhanallah ya. Lah, hal-hal seperti ini yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah analognya mereka. Kalau seandainya kita menganggap orang yang murtad itu sudah enggak dianggap ucapannya, perbuatannya karena sudah keluar dari Islam, sebagian orang-orang non-muslim Nasrani itu juga mengakui bahwasanya yang namanya Bakhira ini sudah keluar dari agama kami. Maka ceritanya, ocehannya, informasi yang dia sampaikan, cerita-cerita dahulu sudah dianggap hilang dan kita hapus ini semuanya. Karena dia ada orang yang paling durhaka dalam agama kami. Taib. Tuduhan ini apakah benar ya nih jemaah? Ya, ternyata tidak juga. Ya. Tuduhan bahwasanya Bakhira dianggap murtad dari agamanya ini tidak. Ya, ini karena mereka benci yani saja. Karena nggak ada celah. Gimana caranya membantah orang ini? Ya sudah dianggap murtad. Kalau orang murtad kan biasanya nggak diakui. Lah ternyata ini dibantah. Apa yang dibantahannya? Yang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita belajar dalam perbandingan agama itu ternyata mazhab ya dalam agama Kristen atau Nasrani cukup banyak. Ya mungkin barangkali yang kita kenalkan cuma 3 ya. Yani ada Katolik, ada Protestan, dan ada Ortodok yakni Syria atau ketimuran itu biasanya. Meskipun yani Ortodok nanti dibagi menjadi 2. Taib. Lah, di sini sebenarnya banyak mazhab ya ikhwah. Ya, kalau kita lihat yani ada Anglikan di British yani Raya, Britania Raya dan lain sebagainya. Lah, yang saya masukkan di sini salah satu di antara mazhab yang diakui dan diikuti oleh Bakhira sebagaimana pengakuan dari para sejarawan itu adalah yani paham atau mazhab Nestorian. Maaf, ini agak sedikit jelimet atau mungkin hal yang baru. Lah ada apa dengan Nestorian ini jemaah?
Ternyata Nestorian ini adalah salah satu sekte atau mungkin bahasa mereka madhab, ya. Madhab berarti kan sudah banyak, menjadikan perbedaan. Dikatakan madhab, anggap saja dalam fikih saja, kalau sudah ada madhab Syafi'i, pasti ada perbedaan. Pun demikian di dalam keyakinan orang-orang Nasrani. Itu ada yang namanya pemahaman Nestorian. Coba dilihat Nestorian, nanti antum akan dapatkan. Apa itu? Salah satu di antara Nestorian yang mereka yakini, yakni ajarannya itu, Nestorian ini masih meyakini bahwasanya Yesus itu adalah dua pribadi yang berbeda. Ya, dia Yesus itu adalah manusia, yakni putra yakni Maryam, dan dia adalah putra yakni Allah. Bukan satu pribadi, dua pribadi yang manunggal atau sebagaimana yang diyakini oleh kebanyakan orang-orang Nasrani. Ini yang membedakan. Tapi bagi mereka yang sudah merasa malu, ya, dengan informasi tentang Bakhira, yang pernah ada pertemuan, yang pernah menyampaikan tanda-tanda kenabian, ya, bahwasanya Nabi akhir zaman itu adalah Rasulullah dan bukan yakni Isa yang terakhir. Mereka sudah rasa malu, ya sudah dianggap bahwasanya dia murtad. Padahal nggak murtad, ya, hanya perbedaan apa, yakni madhab, yakni saja. Ya, makanya kalau kita lihat, ya ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang Nestorian ini adalah bagian madhab dari mereka. Dan itu sudah yakni ada, meskipun yakni enggak terlalu eksis sebagaimana yakni kita lihat yakni Katolik atau Protestan atau yakni ortodok. Dan inilah yang kemudian dianggap sebagian orang yang benci kepada siapa? Yakni kepada Bakhira itu kemudian dinisbatkan, ya sudah dianggap yakni murtad. Bahkan Nestorian ini juga dibenci oleh yang lain. Karena apa? Karena ini berarti kalau diyakini, ya, apa yang diyakini oleh orang-orang Nestorian, mazhab Nestorian dalam agama Nasrani ini akan berarti membantah yakni konsep yang mereka sudah yakini bertahun-tahun, yaitu Trinitas. Yakni satu, gimana Pak? Tiga dalam yakni satu. Padahal Nestorian ini enggak, ya, bukan yakni bersatu sebagaimana yang mereka yakin. Nanti bisa dilihat. Dan inilah salah satu di antara pemahamannya siapa? Yakni siapa? yakni Bakhira. Makanya Bakhira bukan orang yang murtad, yakni beda mazhab yakni saja. Ya, dan itu adalah yakni jawaban untuk tuduhan mereka yang mengklaim bahwasanya yang namanya yakni siapa namanya? Bakhira itu adalah murtad. Ini adalah satu tuduhan yang tidak dibenarkan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara informasi yang lain, ya, yang disampaikan oleh Bakhira, ya, ketika mereka sudah nggak ada jalan ini, dianggap tokoh khayalan, sudah terbantahkan. Dianggap tadi apa lagi? Nama-namanya banyak karena nggak jelas, sudah terbantahkan. Yani barusan kita jawab, ya, dianggap yani murtad, ternyata juga tidak. Di antara yang dibantah yang lain, mereka mencoba dari informasi yang disampaikan oleh Bakhira tentang tanda-tanda kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat ya ceritanya kemarin, pekan yang lalu, apa saja yang disampaikan oleh Bakhira di dalam Sunan At-Tirmidzi, bahwasanya tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Ya, dia sampai keluar yakni dari tempat ibadahnya itu karena tahu sudah ada prediksi di tahun itu, di tanggal itu, di jalan itu akan dilewati oleh calon Nabi akhir yakni zaman. Dan ini bukan seorang peramal loh, dan bukan seorang yang murtad. Ini dia dapatkan dalam kitab suci mereka. Dan ini diperkuat lagi loh, ya. Ya, kok sampai ada 7 tentara Romawi? Ya, coba kita kita pikir-pikir lah. Bagaimana mungkin yang dari dulu yang namanya kafilah tiap tahun itu datang pulang, setiap musim, khalat syita'i was shaif ini. Hal yang wajar. Tapi kenapa hari itu Bakhira sampai keluar dari kandangnya? Pun demikian apa? Tentara Romawi sampai diutus untuk mencari. Nah, makanya ada dialog kan kemarin, sampai kemudian Bakhira mengatakan, ngapain nanti kesini semua? Kami diinstruksikan. Coba kita lihat. Kami diinstruksikan untuk mencari ada yang namanya Nabi akhir zaman. Akan lewat di tempat ini dan lain sebagainya. Coba kita lihat, kita sinkronkan. Jadi apa yang diyakini, yang didapatkan oleh Bakhira dalam kitabnya dia sama dengan prediksi penasihat-penasihat Raja Romawi, sampai mengirim 7 tentara untuk mencarinya. Subhanallah. Ya.
Maka yani jamaah yang dirahmati Allah yani subhanahu yani wa ta'ala, ini adalah sudah menjadi tanda kenabian loh ya. Belum lagi dengan apa yang disampaikan oleh siapa? Yani Bakhira. Di antara tanda kenabian itu apa? Yang kemarin kita sampaikan, batu-batu yang dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yani sujud, dan ini adalah hal yang wajar. Lawang pembelaan dada aja kita yakin itu adalah kisah yang nyata, apalagi ya bersujudnya yani para makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan tanda apa? Kenabian di balik apa? Antara yani pundak belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada tanda kenabian. Yang mengucapkan yani siapa? Bukhairah. Apakah memang benar? Di dalam hadis kita ada. Coba kita sinkronkan. Enggak kontradiksi kan? Berarti semuanya apa yang disampaikan oleh Bakhira tentang tanda-tanda kenabian, ya, ini adalah sesuatu yang nyata. Belum lagi dengan berita yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam di dalam surat Shaf ayat yang keempat, ya'ti mim ba'di ismuhu yani Ahmad. Bahwasanya ini sebagai bentuk keyakinan kita Nabi Isa bukan Nabi yang terakhir. Pengakuan Nabi Isa sebagai berita gembira bahwasanya nanti masih ada Nabi akhir zaman, yaitu siapa? Rasulullah SAW. Yani subhanallah. Berarti kalau kita sinkronkan yani semua ini, mulai dari pengakuan Bakhira, mulai yani dari kejadian sampai dicari oleh yani apa tentara Romawi, kok hari itu harus dicari? Semuanya ini adalah dalam kitab mereka. Kalau kita yani komparasikan, ya kita bandingkan dengan rujukan kita, nggak jauh beda, nggak ada yang kontradiksi di sini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi apa yang disampaikan oleh Bakhira selain sosok, ya ini adalah sosok yang nyata, apa yang disampaikan itu juga termasuk hal yang benar dan hak, ya, karena yang dia dapatkan dalam kitab-kitab yani mereka. Tapi apalah daya ini jamaah, kalau memang sudah sekali lagi hasad, hikat, dendam, ya kemudian iri dengki, memang susah menghadapi orang-orang yani seperti ini, ya. Kebenaran sejelas yani apapun, apa istilahnya bahasa Jawa, Pak? Telo welo-welo, apa Pak? Oh, kalau sudah jelasnya sejelas yani apapun, tapi kalau sudah orang itu sudah hasad, itu nggak akan menerima kebenaran, ya. Dan ini memang yani menjadi penyakit, dan mudah-mudahan yani kita tidak terkena yani penyakit itu. Dan yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah di antara beberapa yani klaim-klaim yang alhamdulillah bisa kita bantah satu per satu, yani, dan ini adalah faedah yang masuk dalam faedah yang kedua, bahwasanya yang namanya Bukhairah ini adalah tokoh yani nyata. Dia dianggap yani khayalan, kita sudah yani bantah. Namanya yani banyak menjadikan gak jelas, sudah kita yani bantah. Yani bahwasanya dia dianggap murtad, ini juga sudah kita yani bantah. Informasi yang dia sampaikan tentang kenabian ini adalah berita hoax, yani bohong, sudah kita bantah karena ada di dalam kitab yani mereka yani sendiri. Allah Ta'ala yani a'lam. Adzan apa lanjut? Lanjut ya Pak ya, mengikuti adzan yang di luar ya. Taib, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita masuk ke faedah yang ketiga. Ada apa dengan faedah yang ketiga ya nih jamaah? Faedah yang ketiga ini ya, beberapa ulama ini tidak jauh berbeda ya dengan yang barusan yang kita sampaikan yani tadi. Makanya kita jadikan ini menjadi faedah yang terakhir yani saja. Ya, kisah ini, kisah yani Bakhira atau Bukhairah atau Bihara, ya, ini adalah sebagai bantahan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah belajar ilmu syar'i dari siapa? Yani dari Bukhairah. Ini agak lucu ini, ya. Jadi ada yang mengklaim ketika dia kasih subat satu demi satu dianggap kontroversial, mereka sudah terbantahkan, ya. Akhirnya mereka apa? Larinya ke sini, ya. Mereka bersikukuh pokoknya Muhammad tetap salah, sampai mereka membuat yani syubhat. Apa yani syubhat yani mereka yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Mereka menyatakan bahwasanya ya, yang namanya Muhammad ini ya, itu bukan nabi akhir zaman. Anggap saja dia seorang nabi, dia itu belajar dari siapa? Dari siapa ini? Yani dari Bakhira yani ini atau Bukhairah. Yani sudah. Makanya Muhammad itu bukan hal spesial bagi kalian orang-orang muslim menurut yani mereka. Ya. Lah, kenapa yani demikian? Karena kenyataan coba kita lihat. Bakhira itu adalah orang yang tadi dianggap murtad.
Tadi dianggap yani dongeng, sekarang dilulukan. Bahwasanya Bakhira ini adalah orang ahli ilmu, seorang ulama. Bahkan dialah yang ngajari siapa? Makanya kalian semua itu masuklah ke agama kami. Bagaimana kita membantahnya yani jemaah? Ya terserahlah. Kita akan yani bantah yani satu persatu insyaallah taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita tarik ya, faedah besar dari kisah ini adalah bahkan kisah ini menjadi bantahan terhadap klaim mereka bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu malah belajar dari yani Bakhira. Bagaimana kita membantahnya? Satu. Ya. Kalau memang Rasulullah ini belajar yang pertama ya dari seorang alim dan ini dianggap sosok nyata, ini berarti berbeda ya dengan yang pertama, belajar ilmu syar'inya, belajar wahyu, mendapatkan wahyu semuanya dari Bakhira ya. Pertanyaannya, wahai orang-orang Nasrani, kenapa engkau tidak meyakini keesaan Allah? Anggap sajalah Al-Quran ini berasal dari siapa? Ya, dari mana? Dari Bakhira. Padahal di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mengisyaratkan keesaan yakni Allah. Kenapa engkau masih mempercayai Trinitas? Sampai di sini paham enggak? Ya wes. Ya, jadi ini jadi bumerang ya nih bagi mereka, bulat mana. Ya, katanya spesial. Muhammad enggak ada apa-apanya karena belajarnya dari apa? Lah, ente tahu enggak sudah belajar enggak ajarannya Muhammad kalau seandainya benar ngambilnya dari mana? Bakhira. Nabi Muhammad itu ajarannya mengajarkan tauhid, mengajarkan ini. Berarti ente yang salah. Seharusnya ente harus mengikuti keesaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ente itu enggak mengakui ajaran yang dibawa oleh Bakhira sebagai ulama besar. Bingung malah sekarang. Mumet memang. Ya memang kalau sudah orang yang hasad itu ya setiap yani langkahnya akan yani salah. Bahasanya adalah seorang pembohong. Ketika yani dia bohong sekali ya saja. Ya, dia akan menambal ya untuk menutupi kebohongan pertama dengan kebohongan kedua. Ya, untuk menutupi kebohongan kedua pasti dia akan berbohong untuk menutupinya dan begitu seterusnya. Enggak akan yani selesai. Ini baru yani satu yani jamaah. Ya. Nah, di sini padahal kita tahu yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu yani wa taala. Ya, bahkan di dalam Al-Qur'an Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan di dalam Al-Qur'an laqad kafaral ladina qalu innallaha tsalits tsalasa dalam surat Al-Maidah ayat 73. Coba ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengkafirkan orang yang mengakui adanya Trinitas. Anggap saja itu yang diambil dari ajarannya Bakhira. Kenapa engkau masih mengakuinya? Bahkan itu dianggap kafir loh, dianggap murtad malah oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu ajarannya kalau memang benar diambil dari siapa? Yani Bakhira. Bulat tapi ya wis jawab bisa. Ini susah, ini yang paling akhir dan ya sudah. Yani untuk membantah yani klaim yani mereka. Sebelumnya itu di apa kan? Diinjak yani sosok ini ya karena sudah enggak ada celah lagi dia dieluk-elukan tapi ya jadi bumerang yani lagi oleh yani kembali yani kepada mereka. Sampai-sampai ada yang mengatakan gini. Ya. Loh, enggak. Yang namanya yani apa? Bakhira itu orangnya yang cerdas, memorinya itu Intel Pentium berapa, Pak? Pokoknya ya waktu itu Muhammad itu langsung ngambil ilmunya dari apa? Dari Bakhira seluruhnya. Jadi apa yang kau pelajari itu mengambil dari sana. Kita kasih tahu. Berapa kali sih pertemuan Nabi SAW dengan Bakhira? Cuma sekali. Kita lihat pertemuannya itu hanya sebatas makan apa kemarin? Makan siang. Masih ingat nggak kemarin? Ya kalau seandainya zaman sekarang itu mungkin ya bisa aja. Ya udah pakai flash disk masukkan keluar ya ini semua. Bagaimana mungkin dalam waktu singkat sebatas makan siang 6.600 yani ayat itu bisa langsung cespleng. Ribuan hadis itu langsung kemudian berpindah Nabi SAW itu bisa menguasainya. Apakah hal itu adalah sesuatu yang bisa diterima oleh akal sehat? Yani tidak yani. Taib. Ada yang masih ngeyel. Ya ini ngeyel lagi yani jamaah ini makanya susah. Kebohongan satu ditambal dengan kebohongan yang lain. Ini yang paling akhir. Ya. Lah mereka tetap yani mengatakan, loh meskipun pertemuan Nabi SAW dengan Bakhira cuma sekali, tapi wahyu kan turun
bertahap. Nah terus bagaimana? Mereka masih bisa menjawab, tapi ya bisa dipaksakan. Loh, ini prosesnya itu lewat surat menyurat. Ini ada dalam mereka. Ya Allah. Nanti kita akan bantah. Meskipun pertemuan sekali, tapi tetap bersyukur ajarannya Muhammad saat ini itu dari Bahira. Nah terus bagaimana dengan wahyu yang turun secara bertahap? Loh, itu lewat surat menyurat. Dari negeri Syam ke sana. Mbok yo mikir gitu. 1600 kilometer, ya, apakah waktu itu ada informasi itu ditempuh? Padahal kita tahu ya, satu kisah misalnya Nabi SAW ya, ketika malam hari, di malam yang besoknya harus dalam menghadapi orang-orang kafir dalam perang Badar, itu kan kebingungan kan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gimana menghadapi turun ayat. Ya coba kita lihat, seandainya waktu itu sebelumnya ngirim dulu kepada Bahira, itu berapa hari sampai ke sana? Belum lagi kemudian jawabannya, wahyunya dikirim lagi balik kepada Nabi SAW berapa kali? Ini adalah hal yang tidak masuk akal. Anggap saja kalau seandainya engkau mengisahkan hari ini mungkin masih dianggap wajar, tapi sudah kaset sudah gak ada yang namanya Nabi di zaman ini menggunakan teknologi seperti ini hanya hitungan detik langsung bisa diterima dengan jarak tempuh berapa ratus puluh kilometer itu bisa sampai ke kita dengan waktu yang singkat. Lah ini masih ngeyel lewat surat menyurat lah, lewat ini dan lain sebagainya, nggak masuk akal jemaah. Karena butuh waktu yang cukup panjang dan lama. Maka jemaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah di antara beberapa faedah yang tersisakan di bagian yang kedua yang belum kita sampaikan pada Kamis yang lalu ya. Dan ini adalah 3 faedah penting dengan beberapa bantahan. Makanya sebagaimana kita sampaikan ya, anggap saja anggap saja ketika kita belajar sirah nabawiyah, kisahnya rahib ini tidak ada yang diragukan, kisah ini juga lurus saja. Ternyata kalau kita baca dalam literasi mereka, jurnal dan karangan mereka, ternyata subhanallah banyak hal-hal yang baru ya, tentunya kita harus mampu untuk menyikapinya dengan benar. Allah taala alam bisawab. Baik. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian sejarawan itu masih menambahkan satu faedah yang lain, tapi sebenarnya sudah include dalam apa yang kami sampaikan. Di antara faedah yang terakhir itu sebenarnya, tapi enggak kita ulang banyak ya, karena sudah kita sampaikan tadi. Kisah ini adalah sebagai bentuk bantahan bantahan kepada ahli kitab, dan ini adalah sebagai bentuk informasi pula. Ternyata tanda-tanda kenabian dan datangnya Nabi akhir zaman itu ternyata benar-benar sudah termaktub di dalam kitab mereka. Dari 2 kisah yang tadi kita sampaikan, apa yang dibaca oleh Bahira dalam kitab suci mereka dan apa yang dibaca oleh penasihat agama Raja Romawi itu ternyata sama, bahwasanya nanti akan datang Nabi akhir zaman. Buktinya dengan polosnya 7 tentara Romawi menyatakan bahwasanya kami diperintahkan bahwasanya di tahun ini, bayangkan, di jalan ini, di tempat ini, bayangkan ini bukan dari peramal dan ahli nujum, tapi ini didasarkan pada berita yang ada dalam kitab mereka, dan ini semakin menguatkan tentunya kita jangan semakin ragu di balik kisah ini ternyata menjadi senjata paling canggih bagi kita untuk mematahkan apa? Syubhat-syubhat dan tuduhan mereka bahwasanya enggak ada Nabi Muhammad itu bukan seorang nabi dan lain sebagainya. Ternyata di dalam kisah-kisah ini semua itu tersimpan banyak bukti yang menunjukkan bahwasanya tanda-tanda kenabian itu malah ada di dalam kitab mereka melalui kisah Bahira ini. Allah taala alam bisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan monggo ya ikhwah dipersilakan. Ada pertanyaan?
Ada yang mau tanya ya ikhwah? Setelah ini pembahasannya apa Pak Khalid? Yang punya kitab apa setelah ini? Enggak begitu. Apa setelah ini? Hah? Temanya apa? Hah? Khilful Fudul. Taib. Yani Khilful Fudul ini adalah satu kisah yang kontroversial dalam apa? Kacamata kita para sejarawan Islam. Kenapa yani demikian? Karena Khilful Fudul ini ada yang mengatakan yani memang yani terjadi setelah apa? Kenabian. Ada yang mengatakan sebelum kenabian. Jadi banyak versi. Yani insya Allah pada pekan depan mudah-mudahan kita bisa sedikit mengurai apa sebenarnya Khilful Fudul dan kapan sebenarnya Khilful itu terjadi dan berapa kali sebenarnya Khilful Fudul itu jadi. Yani dalam kacamata yani para ulama dan pakar ahli hadis ini banyak mengulas mengenai hal ini. Mudah-mudahan pekan depan yang bisa kita sampaikan. Dan ini adalah kejadian memang ya dimasukkan. Makanya di sini dimasukkan urutannya itu sebelum apa ini? Sebelum kenabian, sebelum resmi diutus menjadi nabi. Tapi ada sebagian yang lain Khilful Fudul itu tidak disebutkan sama sekali karena masih kontroversial. Ada yang disebutkan Khilful Fudul itu nanti setelah Nabi SAW yang diutus. Ya mudah-mudahan kalau memang tidak ada pertanyaan, insyaallah pekan depan kita bisa membahas dan mengulas mengenai hal itu. Taib, jamaah, ada pertanyaan buatan? Kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan ya ikhwah? Jelas insyaallah ya. Taib. Ya intinya kalau ada kok agak susah Ustaz mencernanya, kok ada the legend itu apa Ustaz itu? Ya, saya sampaikan ya, berusaha, maaf. Ya, ini namanya fikih sirah ya. Yang bukan hanya sirah lurus kemudian ini. Ya, kalau kita sirah referensi kita sendiri ya udah selesai. Lurus-lurus saja. Tapi yang fikih sirah itu adalah lebih luas jangkaunya. Ya ternyata kalau kita buka ya literasi mereka ternyata subhanallah tuduhannya dan klaimnya luar biasa terhadap sosok Bakhira. Nanti belum lagi dengan sosok yang lain yang hampir mirip dengan Bakhira. Siapa? Ya. Pamannya Khadijah siapa? Siapa? Waraqah bin Naufal. Itu nanti lagi ya, ada kisah lagi. Kalau kita baca dalam sejarah referensi kita ya udah percaya itu sudah, hadisnya ada selesai. Tapi kalau kita kaitkan, komparasikan dengan literasi mereka orang-orang non muslim, nanti jadi kontroversial lagi. Ya, maka mudah-mudahan ya kita bisa semakin semangat untuk menimba dan menuntut ilmu syar'i. Dan apa yang kami sampaikan, maaf bagi yang sepuh-sepuh, saya mohon maaf ya. Ya kalau kok ada pakai bahasa Inggris Ustaz, kok pakai apa tadi saya nggak paham. Ya saya mohon maaf, tapi itu adalah bagian dari kita ingin menyingkap sejarah dan kita ingin membantah syubhat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pekan depan kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan tema selanjutnya yaitu tentang Khilful Fudul. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.